Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang dinamika belajar dengan materi 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita mampu memahami 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Siapakah Howard Gardner atau Anthony Wilker? Beliau merupakan tokoh pendidikan dan psikologi terkenal yang mencetuskan teori tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ia berkebangsaan Amerika yang lahir dengan nama lengkap Howard R. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Setelah kita mengenal tokohnya, kita lanjut ke materi 9 kecerdasan majemuk. Nah, 9 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang artinya bermacam-macam kecerdasan. Maksudnya, setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda. Yang dimaksud kecerdasan menurut Gardner adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. 9 kecerdasan majemuk terdiri dari 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh, Najwa Shihab adalah seorang tokoh publik yang memiliki kecerdasan linguistik dan mendalaminya sebagai presenter. 2. Kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik ialah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Contohnya yaitu ada Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo adalah seorang presiden Republik Indonesia ke-7 yang memiliki kecerdasan logik matematik karena Bapak Jokowi mampu mengelola dan memecahkan masalah yang ada di Indonesia secara logis dan terstruktur. 3. Kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Contohnya seperti Pak Avandi Kusuma. Dia adalah seorang tokoh seni yang memiliki kecerdasan visual dan spasial yang lebih dominan, bisa dilihat dari hasil karyanya. 4. Kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Contohnya, Bapak Didi Kempot yang merupakan seorang penyanyi legend dan pencipta lagu campursari dan keroncong dangdut dari Surakarta. Hal ini didukung dengan karya beliau yang banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. 5. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Contohnya adalah Bapak Nadiem Makarim merupakan salah satu orang yang memiliki kemampuan kecerdasan interpersonal sehingga berhasil menjadi CEO dan founder dari Gojek. 6. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Contohnya, Bapak Hairul Tanjung, yang merupakan salah satu orang yang memiliki kemampuan kecerdasan intrapersonal, sehingga mampu menutupi kekurangannya dan memanfaatkan kekuatannya sampai menjadi seorang pengusaha yang sukses. 7. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Contohnya,
Bapak Sule atau yang bernama asli Sutisna adalah seorang pelawak, pembawa acara, penyanyi, dan aktor kebanggaan Indonesia. Beliau memiliki kemampuan kecerdasan kinestetik sehingga dikenal dengan kemampuannya membuat lelucon spontan yang responsif dan kreatif. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Contohnya, Bapak Irfan Hakim, yang merupakan public figure yang memiliki kecerdasan naturalis. Hal itu bisa dilihat di channel YouTube-nya yang membagikan video tentang kecintaannya terhadap alam, hewan, dan tumbuhan. 9. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial yang merupakan salah satu dari majemuk ini merupakan kemampuan di mana anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke bidang filsafat. Beberapa pakar juga mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Contohnya, ada tokoh pahlawan Ki Hajar Dewantara, merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Nah, jadi itu tadi adalah 9 kecerdasan majemuk menurut Howard. Dari 9 kecerdasan majemuk, manakah kecerdasan yang lebih dominan yang kalian miliki? Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.